Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ardian. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu semester 3 dari kampus Politeknik Engineering Indorama. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Aplikasi Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari kampus A ke kampus B UIN Raden Fatah yang dibuat oleh Randy Saputra dan Hartaitana. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu kita mempunyai 4 bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu metode penelitian, lalu hasil pembahasan, kemudian kesimpulan. Kita langsung saja ke latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial seringkali melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kebutuhan akan hal ini menuntut adanya efisiensi dalam pemilihan lintasan terpendek dari suatu ke tempat lainnya, baik dari sisi efisiensi jarak, waktu, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pencarian rute atau lintasan terpendek ini telah diterapkan di berbagai bidang untuk mengoptimalisasi kinerja suatu sistem. Salah satu pencarian rute terpendek yang paling sering dibahas adalah pada permasalahan transportasi. Dalam perjalanan menuju tempat tujuan, biasanya memiliki beberapa rute. Permasalahan yang biasa terjadi pada kota-kota besar seperti Jakarta atau Palembang, di mana memiliki berbagai jenis transportasi umum yang menggunakan jalan raya, rel kereta api, maupun light rail transit atau LRT. Tidak hanya dengan transportasi umum, pada kota-kota besar didapati dengan kendaraan pribadi. Dari efek banyaknya kendaraan pada area jalur sangat menyulitkan kita untuk menempuh rute yang efisien. Selain itu, tidak semua orang dapat mengingat dengan baik rute yang harus dilewati dalam sebuah perjalanan dari titik awal keberangkatan menuju titik tujuan. Selanjutnya yaitu Universitas Islam Negeri atau lebih dikenal dengan UIN, Raden Fatah, Palembang, berlokasi di dua tempat yaitu ada kampus A dan kampus B. Kampus A yaitu berlokasi di Jalan Profesor Dr. Zainal Abidin Fikri, kilometer 3.5, dan kampus B berlokasi di kawasan Jakabaring. Pada kasus pencarian jalur tercepat antara dua lokasi tersebut supaya mendapatkan efisiensi jarak, waktu, dan biaya bagi dosen maupun mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, salah satu cara untuk mendapatkan jalur terpendek adalah dengan menginterpretasikan peta ke dalam suatu graf. Pada bentuk graf, terdapat metode yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek. Metode yang digunakan untuk mencari jalur terpendek adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra digunakan dalam bentuk graf berarah di mana setiap titik dihubungkan oleh sisi yang memiliki bobot. Dengan menggunakan perhitungan bobot pada setiap sisi, algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik akhir. Keunggulan dari penggunaan algoritma Dijkstra ini sendiri yaitu meminimalisir biaya yang digunakan dari titik awal menuju titik tujuan dengan cara mencari rute terpendek. Algoritma ini lebih intensif dalam komputasi untuk mencari rute optimum dalam suatu jaringan seperti internet maupun jalan. Algoritma Dijkstra dapat membangun penggunaan waktu rata-rata eksekusi dengan algoritma Dijkstra yang efisien. Oleh karena itu, algoritma Dijkstra banyak digunakan dalam mencari jalan optimum. Penentuan rute terpendek dipilih menggunakan algoritma Dijkstra juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari luar negeri maupun dalam negeri. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jindong Zhang, DKK 2016, penelitian ini membahas tentang perencanaan dalam menentukan rute kendaraan pada area perkotaan agar dapat meminimalkan beberapa kebutuhan mencukup: jarak, kecepatan, waktu kemudi, lalu arus perjalanan, dan konsumsi
oli, atau bahan bakar. Dengan menggunakan teknik penentuan titik awal dan titik akhir sebagai destinasi tujuan, algoritma Dijkstra membantu untuk mencarikan rute optimal yang layak dilalui pada peta secara otomatis. Penelitian ini membahas penggunaan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari gerak berbobot yang bobotnya bernilai lebih besar dari 0, dari titik awal dari semua titik yang dikehendaki, sehingga nantinya dapat ditemukan rute terpendek dari titik awal menuju titik akhir. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian dengan jenis penelitian applied research atau penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang mengkaji kenyataan praktis dalam berbagai bidang. Selain itu, penelitian terapan memiliki posisi sebagai penelitian tentang penerapan ilmu yang dihasilkan dari penelitian dasar. Dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian tentang manfaat mengetahui hubungan empiris antara teori dengan pelaksanaan di dunia praktis. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Lalu penelitian ini juga menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu sendiri bekerja dengan membuat jalan ke satu simpul maksimal pada tiap langkah. Jadi, pada langkah ke N, paling tidak terdapat node yang telah kita ketahui jalan terpendek. Berikut. Nah, di sini kita mempunyai data. Yang pertama, dari titik awal ke tiap titik yang lain diberikan nilai bobot atau jarak dengan metode mindset nilai 0 pada node di ini serta nilai tidak sampai terhadap node lain yang belum mempunyai bobot nilai. Lalu yang kedua, set node awal sebagai node keberangkatan, setelah itu diukur jarak dari node awal ke tiap node yang ada. Yang ketiga, dari node keberangkatan, pertimbangan node lain yang belum terhitung jaraknya dari titik keberangkatan misalnya, dengan nilai keberangkatan O ke A mempunyai nilai bobot jarak 3 serta dari A ke node D berjarak 2 hingga jarak D melewati A jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Lalu yang keempat, jarak dari setiap node ke node dihitung nilai bobotnya. Nilai jarak yang sudah tersimpan ialah nilai jarak terpendek sehingga tidak butuh mengulang informasi ke belakang. Selanjutnya yaitu kelima, set node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan berikutnya serta lanjutkan dengan kembali ke step 3. Nah, langkah-langkah yang 5 itu adalah cara bekerjanya algoritma Dijkstra itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas hasil pembahasan. Dalam kegiatan yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah menentukan titik awal dan tujuan. Titik awal adalah tempat dimulainya perjalanan, sedangkan titik tujuan adalah suatu tempat yang akan dituju. Pada penelitian ini, titik awal atau titik origin yang diambil adalah kampus A UIN Raden Fatah Palembang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Zainal Abidin Fikri, kilometer 3.5 Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Dengan titik tujuan yaitu kampus B UIN Raden Fatah Palembang yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Jakabaring, Kota Palembang. Nah, langkah yang harus diambil pertama yaitu adalah menentukan titik awal. Nah, titik awalnya ini berlokasi di kampus A UIN Raden Fatah Palembang, lalu kemudian menentukan titik tujuan yaitu kampus B UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya, peneliti harus menentukan titik atau jalur yang akan dilalui. Pada langkah ini, peneliti menggunakan dari Google Maps untuk menentukan titik-titik jalur yang akan dilalui dari titik awal menuju titik akhir. Nah, di sini ada 3 jalan, yaitu
Jalur pertama yaitu melalui jembatan Ampera, kemudian jalur kedua yaitu melalui jembatan Musi 6, kemudian jalur ketiga lewati jembatan Musi 4. Selanjutnya yaitu kita harus memberikan tiap-tiap tempat yang akan dilalui dari setiap jalur tersebut ke dalam sebuah tabel yang berisikan not, tempat, dan keterangan. Nah, dalam not pertama yaitu O, yaitu titik awal, yaitu kampus UIN Raden Fatah Palembang. Lalu selanjutnya bisa dibaca, yaitu melalui jalur-jalur ini. Lalu yang terakhir ada not S, yaitu titik tujuan, yaitu kampus B UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya, titik-titik jalur yang akan dilalui dibuat dengan pemetaan not untuk ini adalah jalur atau rute dengan jaraknya. Lalu dibuatkan ke dalam suatu graf. Berikutnya yaitu dihitung jarak per jalur itu masing-masing. Nah, di sini kita dapat kesimpulan yaitu literasi 1 yaitu adalah jarak tempuh yang paling pendek yaitu melalui jalan jembatan Ampera dengan total jarak 6,9 km. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jarak rute terpendek dari kampus A menuju kampus B UIN Raden Fatah Palembang adalah 6,94 km. Saco. Boleh. Terus? Aneh ngasupannya ke YouTube ke Google Drive kan? Nah, ngasupannya ke Google Drive apa ke YouTube? Nah, di sini kita dapat kesimpulan yaitu jarak rute terpendek dari kampus A menuju kampus B UIN Raden Fatah Palembang yaitu berkisar jarak 6,94 km. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan dengan menentukan titik pada jarak setiap jalur yang akan ditempuh. Titik yang sudah dibuat digunakan untuk menyelesaikan penentuan rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra.